Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Sebelumnya kenalan dulu nih. Nama saya Tata Alfajanur. Saya salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Jadi sebelumnya tujuan saya membuat podcast ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Oke, baiklah teman-teman, perkenalannya sudah cukup, tidak usah lama-lama. Langsung saja kita masuk ke pembahasan terus ya teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa dan seni pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkembangan bahasa dulu ya teman-teman. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan namanya perkembangan? Ya, perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian bahasa pendidikan anak usia dini nih teman-teman. Jadi, bahasa merupakan peranan penting dalam kehidupan manusia, umumnya dalam kegiatan berkomunikasi, khususnya. Nah, teman-teman, bahasa itu telah dibawa anak sejak lahir karena potensi berbahasa ini perlu distimulasi agar berkembang secara optimal. Masa kanak-kanak juga masa yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa loh teman-teman. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak mengapa masa kanak-kanak paling tepat untuk mengembangkan bahasa? Ya, karena pada masa ini sering disebut golden age, di mana anak sangat peka mendapatkan rangsangan-rangsangan baik yang berkaitan dengan aspek fisik motorik, intelektual, sosial, emosi, maupun bahasa. Dan pada usia toddler, pengalaman-pengalaman awal anak pada keaksaraan akan menciptakan anak yang bisa berkomunikasi efektif pada pertumbuhan selanjutnya. Karena itu teman-teman, anak mulai mengembangkan potensi awal ini dengan melakukan eksplorasi, dan dengan cara itulah anak belajar. Pada usia ini juga, idealnya anak dalam satu hari bisa menyerap kata 3-4 kata baru. Nah teman-teman, coba kita bayangkan. Kalau misalnya kita membacakan cerita dan menambahkan kosakata baru pada anak, menjelaskan maknanya, maka anak mulai menangkap pesan mental di dalam pikiran anak, dan kosakata ini perlu kita hadirkan dalam bentuk komplit di lingkungan pembelajaran anak, sehingga anak bisa memainkannya, dan ketika setiap hari diulang kembali, maka kosakata itu menjadi milik anak. Perlu diketahui, satu kosakata baru sesungguhnya membuat anak belajar satu konsep pengetahuan baru. Pada usia 4-5 tahun, kemampuan bahasa pada anak pun melesat dengan cepat. Bahkan, ia mampu memperoleh sekitar 2000 kata loh teman-teman. Dan dengan perkendaraan kata yang lebih banyak, maka ia dapat merangkainya menjadi kalimat yang lebih kompleks. Dengan kemampuan ini, maka anak mampu membangun hubungan interaksi sosial dengan temannya. Kita akan lihat betapa anak sudah sangat fasih mengungkapkannya.
mengungkapkan perasaannya, dan mendengarkan pesan-pesan yang diterima dari orang lain. Pada usia 5-6 tahun, anak bisa membedakan bunyi dari kata-kata yang didengarnya. Kosakatanya makin berkembang dan menggunakannya dalam kegiatan bermainnya. Contohnya nih teman-teman, saat anak bermain peran dan anak juga telah memahami makna kata, sehingga sangat mungkin dia bisa memberikan arti untuk suatu kata yang didengarnya. Dan dia ketahui karena kata-kata itu sering dia jumpai dalam lingkungan sehari-harinya. Dan anak juga mulai menulis kata-kata sederhana, kemudian kalimat. Bahkan pada usia ini, anak-anak tertentu mulai dapat membuat buku sederhana dan mampu menyampaikan ide-ide kepada orang lain. Karena itu, marilah kita teman-teman menciptakan lingkungan yang kaya bahasa dan dampingi anak, pendidikan anak usia dini dalam menggali pengalaman berbahasa. Dan jangan lupa juga sampaikan kepada orang tua untuk membacakan cerita di rumah, mungkin menjelang anak tidur. Dan lihatlah, suatu saat nanti anak memiliki berbahasa yang akan menunjangnya untuk keberhasilan belajarnya di pendidikan lebih tinggi. Nah, teman-teman, tidak semua anak lancar dengan berbahasa. Sebagian ada yang sulit berbahasa. Kesulitan berbahasa pada anak memiliki dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, kematangan fisiologis, yaitu perkembangan bahasa berhubungan erat dengan kematangan fisiologis. Dan sistem syaraf pusat dalam otak anak. Yang kedua, perkembangan sistem syaraf dalam otak. Sistem syaraf pada janin yang masih berkembang dalam kandungan pada masa perantak tergolong sangat sederhana. Bahkan dapat dikatakan proses perkembangan sistem syaraf terjadi bersamaan dengan pembentukan berbagai organ eksternal janin pada masa triwulan pertama. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan seni pada pendidikan anak usia dini. Seni merupakan salah satu bagian dari perkembangan kognitif. Jadi, melalui senilah anak-anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan fantasi dan kreativitas dengan berbagai cara, dan juga mereka akan belajar bagaimana mengekspresikan diri, minat, kemampuan, serta keterampilan mereka. Di setiap hari pun banyak perkembangan hal-hal baru yang terjadi pada anak. Dalam standar tingkat pencapaian perkembangan seni anak usia dini, usia 0-6 tahun dibagi menjadi 10 kelompok. Meliputi yaitu perkembangan seni anak usia 0-3 bulan, mampu membedakan antara bunyi dan suara. Contohnya, menoleh pada berbagai suara musik atau bunyi-bunyian dengan irama teratur. Tertarik suara atau musik. Contohnya, mendengar, menoleh, atau memperhatikan musik atau suara dari pembicaraan orang tua atau orang di sekitarnya. Melihat objek yang di atasnya. Tertarik dengan berbagai macam karya seni. Contohnya, melihat ke gambar atau benda yang ditunjukkan 30 cm dari wajahnya. Kedua, perkembangan seni anak usia 3-6 bulan mampu membedakan antara bunyi dan suara. Contohnya, mendengarkan berbagai jenis musik atau bunyi-bunyian
permainan dengan irama yang teratur, menjatuhkan benda untuk didengar suaranya. Tertarik dengan suara atau musik, contohnya memperhatikan orang berbicara, memalingkan kepala mengikuti suara orang, mengikuti irama lagu dengan suaranya secara sederhana, mengamati objek yang berbunyi di sekitarnya. Tertarik dengan berbagai macam karya seni, contohnya menoleh atau memalingkan wajah secara spontan ketika ditunjukkan foto atau gambar atau cermin dan berusaha menyentuh. Ketiga, perkembangan seni anak usia 6-9 bulan. Mampu membedakan antara bunyi dan suara, contohnya melakukan tepuk tangan sederhana dengan irama tertentu. Tertarik dengan mainan yang mengeluarkan bunyi. Tertarik dengan suara atau musik, contohnya anak tertawa ketika diperlihatkan stimulus yang lucu atau aneh. Merespon bunyi atau suara dengan gerakan tubuh seperti bergoyang-goyang dengan ekspresi wajah yang sesuai. Tertarik dengan berbagai macam karya seni. Dan yang keempat, perkembangan seni anak usia 9-12 bulan. Mampu membedakan antara bunyi dan suara. Contohnya, menggerakkan tubuh ketika mendengarkan musik, memainkan alat permainan yang mengeluarkan bunyi. Tertarik dengan suara atau bunyi, memukul benda dengan irama teratur, bersuara mengikuti irama musik atau lagu. Tertarik dengan berbagai macam karya seni, contohnya mencoret di atas media seperti kertas atau tembok. Yang kelima, perkembangan seni anak usia 12-18 bulan mampu membedakan antara bunyi dan suara. Contohnya, bisa menyanyikan lagu hanya kata terakhir, seperti burung kakak, anak hanya menyebutkan kata tua. Merespon berbagai macam suara orang terdekat, musik, atau lagu dengan menggoyangkan badan. Mengetahui suara binatang, paham adanya perbedaan suara atau bahasa orang di sekitarnya, terutama ibu dan orang terdekatnya. Tertarik dengan musik lagu atau nada bicara tertentu, contohnya menirukan bunyi, suara atau musik dengan irama yang teratur. Tertarik dengan berbagai macam karya seni, contohnya mencoret-coret, mengusap dengan tangan pada kertas atau kain dengan menggunakan berbagai media seperti cat air atau pensil berwarna. Keenam, perkembangan seni anak usia 18-24 bulan. Mampu membedakan antara bunyi dan suara. Contohnya, anak mengenali musik dari program audio visual yang disukai seperti televisi dan laptop. Mendengar sesuatu dalam waktu yang lama. Secara berulang bermain dengan alat permainan yang mengeluarkan suara. Anak tertawa saat mendengar humor yang lucu. Tertarik dengan musik lagu atau nada bicara tertentu. Contohnya bertepuk tangan dan bergerak mengikuti irama dan birama. Bergumam lagu dengan 4 bait seperti lagu balonku dan bintang kecil. Meniru suara binatang. Menunjukkan suatu reaksi kalau dilarang atau diperintah. Tertarik dengan karya seni dan mencoba membuat suatu gerakan yang menimbulkan bunyi, contohnya menggambarkan dari beberapa garis. Menyusun 4-6 balok membentuk suatu model, bertepuk tangan dengan pola sederhana. Ketujuh, perkembangan seni anak usia 2-3 tahun. Mampu membedakan antara bunyi dan suara, contohnya memperhatikan dan mengenali suara yang bernyanyi atau berbicara. Tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan maupun tumbuhan, contohnya menyanyi sampai tuntas dengan irama yang benar, nyanyinya pendek atau yang terdiri dari 4 bait, menyanyi lebih dari 3 lagu dengan irama yang benar sampai tuntas, nyanyikan pendek atau yang terdiri dari 4 bait.
bersama teman-teman menyanyikan lagu, paham bila orang terdekatnya seperti ibu, mencontohkan gerakan orang lain, bertepuk tangan sesuai irama. Tertarik dengan berbagai macam karya seni, menggambar benda-benda lebih spesifik, mengamati dan membedakan benda di sekitarnya yang di dalam rumah. Kedelapan, perkembangan seni anak usia 3-4 tahun. Anak membedakan antara bunyi dan suara. Contohnya, menggambar dengan menggunakan berbagai media seperti cat air, alat, menggambar, spidol, membentuk sesuatu dengan plastisin, mengamati dan membedakan benda di sekitarnya yang di luar rumah. Kesembilan, perkembangan seni anak usia 4-5 tahun. Anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Contohnya, senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya. Anonim. Tertarik dengan kegiatan seni, contohnya memilih jenis lagu yang disukai, bernyanyi bersama, membedakan peran fantasi dan kenyataan, mengundang dialog. Yang ke-10, perkembangan seni anak usia 5-6 tahun. Anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Contohnya, anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu. Memainkan alat musik atau instrumen, benda yang dapat membentuk irama yang teratur. Tertarik dengan kegiatan seni, contohnya menyanyikan lagu dengan sikap yang benar, menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lain untuk menirukan suatu irama atau lagu. Bermain drama sederhana, menggambar berbagai macam bentuk yang beragam, melukis dengan berbagai cara dan objek, membentuk karya seperti bentuk sebenarnya seperti kertas plastisin. Nah, sampai sini saja podcast pembahasan saya tentang perkembangan bahasa dan seni pada pendidikan anak usia dini. Semoga podcast saya bermanfaat untuk teman-teman dan menambah ilmu buat teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.